Di kesempatan ini saya bersama dengan Bapak Korinus Mas Neno. Ya, Sedikit kita ngopi ya Bapak, ngobrol oke. pintar terkait dengan perhelatan kemarin. Tadi Bapak sudah sampaikan dan Bapak tetap akan mendukung Ya, pemerintahan yang baru. ya, Nah, pertanyaan pertama Bapak, setelah ini apa yang ingin Bapak lakukan, aktivitas Bapak ya, di ke depan? Ya, ya. Saya kira memang pertama dari sejak awal memang saya hobinya bertani, peternak, dan ini merupakan aktivitas harian saya selama ini. hmm, Eh, Bagaimana caranya lah untuk memberi arti bagi kehidupan di waktu-waktu yang akan datang, bisa lebih santai untuk menikmati kehidupan. Ya, Tuhan juga mungkin telah memutuskan bagi saya bahwa di hari tua ini mungkin saya harus lebih bersantai menikmati kehidupan dan bersama masyarakat di ya, waktu-waktu ke depan, dan saya cukup enjoy dengan apa yang saya akan tindak lanjuti ke depan. Terutama saya hobi sekali untuk ya berkebun, ya memelihara ternak, hmm, sapi, babi. Itu kayaknya kehidupan nanti yang saya akan laksanakan ke depan. Dan saya coba melepaskan diri dari kegiatan-kegiatan ya, yang bersifat politis, dan saya lebih enjoy menikmati kehidupan saya sebagai seorang ya masyarakat Kabupaten Kupang yang menjalani kehidupannya dalam rangka ya membantu para saudara-saudara saya untuk bisa mendapatkan makan di perut, menyekolahkan anak-anak, dan kemudian bisa ya menerima kondisi ini sebagaimana kita apa adanya. Kemudian ya kita harus meyakini bahwa ini sebetulnya keputusan Tuhan. keputusan Tuhan. Ya. Keputusan Tuhan, dan di muka bumi ini tidak ada segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini tanpa dikehendaki oleh Tuhan yang punya hidup, dan saya meyakini ini adalah keputusan yang Tuhan yang terbaik untuk saya. Dan saya harus terima ini sebagai satu realita kehidupan. Toh bagaimanapun juga kan saya sudah pernah jadi wakil bupati, sudah pernah Jadi jadi bupati. Jadi ya setidak-tidaknya juga waktunya untuk saya beristirahat dan bisa menikmati kehidupan apa adanya bersama dengan saudara-saudara saya, bersama dengan masyarakat yang berada di sekitar saya di masa yang akan datang. Itulah hiburan yang terbaik, itulah langkah yang terbaik yang akan saya ambil dalam hidup saya di waktu akan datang. Dan saya orangnya cepat recovery, saya cepat kembali karena saya meyakini bahwa ya siapapun yang terpilih itu adalah kehendak Tuhan. Ya. Kehendak Tuhan, dan kita semua harus meyakini bahwa yang namanya kehendak Tuhan itu adalah sifatnya mutlak. Sifatnya mutlak, dan tidak seorang manusia pun yang memahami itu. Tetapi dia akan nyata pada saatnya, dan ketika kehendak Tuhan itu nyata pada saatnya, kita semua harus tunduk, dan kita semua harus memaklumi bahwa ternyata keputusan Tuhan adalah yang terbaik bagi kehidupan setiap orang, dan saya percaya itu. Keputusan yang Tuhan yang terbaik bagi setiap Tuhan orang. yang terbaik bagi setiap orang, termasuk diri saya. Ya. Dan oleh karena itu ya, saya cepat menerima. Saya cepat menerima, dan saya meyakini bahwa ya Pak Yos dan Adi Aurum adalah generasi muda yang merupakan ya penerus kepemimpinan di Kabupaten Kupang, yang mereka akan lebih baik, lebih energik, dan lebih tanggap terhadap persoalan. Mereka akan lebih mudah mengambil keputusan, lebih mudah untuk mengambil tindakan, manakala mereka itu bisa didukung penuh oleh masyarakat maupun oleh kami-kami yang tua-tua ini. Kami-kami yang tua-tua ini, karena itu kewajiban kita semua. Kebetulan mereka yang ditunjuk, tetapi kami sebagai yang tua-tua ini ya kewajiban kita harus mendukung mereka
ya setidak-tidaknya mendukung moral saja juga. Ya. Ya, kemampuan kita bisa mendukung secara moral, ya kita dukung secara moral agar adik-adik ini bisa bekerja dengan sebaik-baiknya untuk masyarakat Kabupaten Kupang, karena apapun yang terjadi Tuhan telah menunjuk mereka. Ya. Tuhan telah menunjuk mereka. Berbagai isu segala macam saya anggap itu biasa, namanya juga upaya. Namanya juga setiap orang harus berusaha. Dalam Tuhan bilang ya kita tidak hanya berdoa tapi harus bekerja. Dan ya. mereka sudah bekerja maksimal. Mereka sudah bekerja maksimal. Mereka telah ditunjuk oleh Tuhan. Oleh karena itu berkaryalah dengan sebaik-baiknya. Kami yang tua-tua ini tentu kami mau kasih pemikiran yang apalagi namanya kita sudah tua, anak-anak muda ya. Paling arahan-arahan. Ya, kita berikan paling tidak dukungan moral lah. Ya. Dukungan moral kepada mereka bahwa ternyata mereka yang diutus untuk rakyat kita di Kabupaten Kupang, dan kita harus terima itu. Saya tidak suka mempertentangkan, mencari segala macam. Di dunia ini tidak ada sesuatu yang terjadi. Jarum saja jatuh dari tangan manusia itu Tuhan berkehendak dulu. Betul. Apalagi ya Tuhan menunjuk orang yang kemudian harus mengayomi, membantu masyarakat, memikirkan masyarakat di Kabupaten Kupang dengan tanggung jawab begitu besar, ya itu kita harus akui bahwa itulah keputusan Tuhan. Dan semua orang harus tunduk pada otoritas itu. Harus tunduk. Makanya siapapun, kalau saya kepada semua tim kerja saya bilang, memang ya kita sebagai manusia pasti kecewa, tapi kan kita tidak melebihi, kita tidak melebihi Tuhan. Kemampuan. Karena itulah yang Tuhan putuskan, dan siapa mau melawan Tuhan? Tidak, kita tidak bisa lawan. Dan oleh karena itu yang terbaik bagi kita adalah setidak-tidaknya kita cepat recovery untuk menerima kondisi ini. Kita saling membantu, memberikan dukungan-dukungan moral supaya kemudian adik-adik kita ini kemudian bisa melaksanakan tanggung jawab ini dengan penuh sukacita dan kekuatan penuh. Sehingga apa yang dikehendaki Tuhan ini, kemudian masyarakat kita bisa hidup lebih baik dari hari ini, baik secara material, moral, maupun spiritual. Dan itu tugas manusia, tugas manusia yang diembankan Tuhan kepada adik-adik saya anggap saja adik-adik saya mohon maaf kalau ini salah, tapi saya menganggap mereka sebagai adik-adik saya. Ya hari ini, kemarin, kalau mereka belum dilantik ya saya anggap adik-adik saya. Tapi kalau mereka sudah dilantik, ya saya harus tahu diri bahwa mereka adalah bupati dan wakil bupati saya. Nah, itu kira-kira. Tetap hormat. Ya, tetap hormat. Karena orang tidak bisa melaksanakan tugasnya secara maksimal. Manakala kita tidak mendukungnya dengan sebuah ketulusan, dengan bisa menerima apa adanya. Saya sudah pernah jadi wakil, pernah jadi bupati. Jadi kalau kita tidak mendapatkan dukungan moral dari semua stakeholder yang ada, tentu ini juga menjadi hal yang cukup berat. Dan saya meyakini ya kami yang tua-tua ini ya sudah kewajiban kami untuk memberi dukungan sesuai apa yang kami bisa buat. Memberikan dukungan moral saja kepada adik-adik kami juga saya kira ini sesuatu yang hanya itu yang ada pada kami. Jadi yang ada pada kami yang itu ya itu saja kami bisa berikan. Bisa berikan seperti itu dan mendukung secara moral agar kerjasama masyarakat dalam rangka membangun Kabupaten Kupang ini menjadi bagian yang sangat penting. Kalau tidak ya kasihan masyarakat kita begitu kira-kira. Baik, terima kasih Bapak buat waktu makasih. Begitu padat. Boleh meluangkan waktu untuk sedikit ngobrol pintar bersama dengan Suara Harapan. Tuhan memberkati Bapak dalam tugas, dalam karya ke depan bersama dengan Mama dan juga anak-anak dan keluarga. Terima kasih Pak Peter. Terima kasih.